Perkenalkan, nama saya Iding Abdul Qadir Al-Ansori dengan NIM 31231039. Kali ini saya ingin membagikan video mengenai ketetapan SLO, kelayakan biaya, dan strategi logging. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Big Data yang diampu oleh Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom Mkom. Yang pertama, mengenai pendahuluannya dulu. Big Data Analytics merupakan sistem yang menuntut kehandalan, hemat biaya, dan observasi yang baik. Ada 3 aspek dalam implementasi Big Data. Yang pertama ialah tingkat ketetapan SLO, yang kedua adanya kelayakan biaya, yang ketiga strategi logging yang tepat. Nah, apa itu SLO? SLO merupakan Service Level Objective. SLO ini merupakan goal dari performa sistem seperti latensi dan availability. Yang pertama ialah menjamin performa pipeline, sistem yang stabil meskipun beban yang tinggi, serta efisiensi code. Contohnya ialah latensi kurang dari 2 detik dengan availability-nya ialah lebih dari 99,9% dan rate-nya itu lebih dari 50.000 event per detik. Lalu dalam strategi menjaga service level objektif ini ada 4. Yang pertama ialah auto scaling saat beban naik. Nah, secara sistem otomatis menambah scale up atau mengurangi scale down jumlah instance atau node ketika beban traffic meningkat atau menurun. Manfaatnya untuk menjaga performa tetap stabil sesuai SLO tanpa pemborosan sumber daya. Yang kedua, load balancing antar node. Distribusi traffic atau tugas secara merata ke beberapa node atau server agar tidak terjadi overload di suatu titik. Manfaatnya menjamin respon cepat dan uptime tinggi sesuai target SLO. Yang ketiga, monitoring aktif. Prometheus CloudWatch menggunakan tools seperti Prometheus atau open source atau bisa juga dengan AWS CloudWatch untuk memantau performa sistem secara real time. Manfaatnya untuk memastikan semua metrik latensi, error rate, throughput tetap dalam batas SLO. Yang keempat, alert jika pelanggaran SLO. Sistem memberikan notifikasi otomatis, baik itu secara via email, stack, SMS, ataupun yang lainnya. Jika ada potensi atau pelanggaran SLO, manfaatnya ialah untuk memberi waktu cepat bagi tim DevOps untuk menangani masalah sebelum berdampak ke pengguna. Lalu, kelayakan biaya dengan komponen. Yang pertama, storage. Data lake, cold versus hot. Data lake digunakan untuk menyimpan data besar dalam berbagai format. Kalau cold storage, misalnya Amazon Glacier, untuk data yang jarang diakses, biasanya dia biayanya rendah. Kalau hot storage, seperti Amazon S3 standar, untuk data yang sering diakses, biasanya biayanya lebih tinggi. Lalu compute, cluster, CPU versus GPU, batch versus stream. Cluster menjalankan komputasi paralel seperti Hadoop, Spark, CPU dan GPU. Kalau GPU lebih mahal tapi cepat untuk tugas paralel. Batch versus stream. Batch itu proses akumulasi data, sedangkan streamnya itu proses data secara real time. Lalu selanjutnya ialah transfer antar region atau ingress egress. Data transfer antar region code misalnya dari Asia ke US bisa sangat mahal. Ingressnya data masuk ke cloud biasanya gratis. Egressnya data keluar dari cloud biasanya biayanya sangat tinggi. Lalu orkestrasi, Airflow, Kubernetes.
Avast Airflow mengatur alur kerja data pipeline, Kubernetes mengelola kontainerasi dan deployment skala besar, efisiensi dan otomatis. Lalu strategi efisiensi biayanya, yang pertama spot atau preemptible instance, lifecycle policy untuk auto delete, budget alert seperti AWS dan GCP, formatnya sangat efisien seperti Parquet atau ORC, lalu gunakan Glue, Dataflow atau Nifi. Nah, adapun strategi logging dalam Big Data ialah logging terdiri dari observabilitas dan audit, dibutuhkan untuk debugging dan compliance. Kriteria logging yang ideal adalah ringan, terstruktur seperti JSON, aman dan tersentralisasi. Nah, toolsnya ialah Fluent, Elk, CloudWatch, Stackpaper. Sedangkan arsitekturnya bisa data source, Fluent Edge, Storage S3, Kibana Dashboard. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.